Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isa Khalifatus Sukna dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 30220100014. Jadi di sini saya akan sedikit menyampaikan pendapat saya terkait penegakan hukum dan HAM di Indonesia pada saat ini. Dari yang saya lansir pada komnasham.go.id, Komnas HAM menyimpulkan bahwa penegakan hak asasi manusia di Indonesia pada 2019 belum mengalami kemajuan yang berarti. Berbagai komitmen dan agenda perbaikan kondisi HAM yang dimandatkan Nawacita, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN, dan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia atau RANHAM belum menunjukkan pencapaian yang signifikan. Pernyataan ini disampaikan oleh Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM, BK Ulung Hapsarah dalam webinar Masa Depan HAM dan Demokrasi di Era Normal Baru, Perspektif Nasional, Regional, dan Internasional pada Kamis tanggal 9 bulan 7 2020. Dalam diskusi yang digagas oleh Human Rights Working Group HRWG tersebut, BK menyampaikan banyak faktor yang menjadi pendorong persoalan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan, perlindungan HAM dan sosial. Eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan HAM, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia, jelas BK. BK juga mengungkapkan catatan penegakan hak asasi manusia pada 2019 yang diterima oleh Komnas HAM. Sepanjang 2019, Komnas HAM menerima 2.757 aduan yang datang dari seluruh Indonesia. Wilayah terbanyak pengadu datang dari DKI Jakarta, Sumatera Utara, dan Jawa Timur. Dengan isu yang paling banyak diadukan adalah hak atas kesejahteraan terkait sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan, serta kepegawaian. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, lembaga yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM adalah kepolisian. Namun, jumlah aduan terkait kepolisian dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Komnas HAM juga memberikan perhatian khusus untuk isu-isu yang dianggap penting bagi masa depan demokrasi dan hak asasi manusia, seperti penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, konflik agraria, intoleransi, dan lain-lain. Ketika membahas persoalan COVID-19, BK menyampaikan bahwa situasi penegakan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia belum banyak berubah. Komnas HAM masih banyak menerima aduan terkait pelanggaran hak asasi manusia, juga kebebasan sipil dalam berpendapat dan berekspresi selama masa pandemi COVID-19. Selain penanganan COVID-19 yang pendekatannya kurang berspektif hak asasi manusia, rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga juga menimbulkan kerugian di masyarakat. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda kegembiraan dari penanganan COVID-19. Bahkan beberapa hari terakhir penambahan kasus masih tinggi, ujar BK. Di akhir pemaparannya, BK menyampaikan bahwa di samping hak asasi kesehatan, pelayanan publik dan penyelesaian keadilan yang berkaitan dengan pengaduan, sengketa dan konflik antar lembaga pemerintah dengan masyarakat juga terdampak. Pemerintah harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka menghormati kebebasan sipil dan hak asasi manusia. Dengan begitu, ketika ada kritik, masukan, dan partisipasi tidak direspon negatif dan bahkan berujung pada proses hukum. Terkait kualitas demokrasi, pada akhir 2020 akan dilaksanakan pilkada serentak di level provinsi dan kabupaten atau kota. Ketika belum bisa memberikan sinyal positif untuk penanganan COVID-19, masih akan terus ada keraguan soal kualitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, dikhawatirkan akan banyak politisasi pilkada sehingga politisasi anggaran negara yang mengatasnamakan pilkada, sehingga hak asasi manusia terlupakan, pungkas BK. Setelah saya cek di data aduan komnasham.go.id, terdapat 1.337 aduan dari awal Januari sampai dengan hari ini.
Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman, maka semakin sedikit pelanggaran hak HAM yang terjadi. Nyatanya di Indonesia banyak orang-orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesama manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas. Pemerintah harus dengan sigap memberantas kasus pelanggaran HAM. Selain memberantas, pemerintah juga bisa memberikan pengertian tentang pelanggaran HAM yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun. Sejatinya, manusia memiliki hak yang harus saling dihormati antar manusia yang lain. Dengan begitu, Indonesia akan lebih damai karena tidak adanya kasus pelanggaran HAM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.